Ketua Komisi 1 DPR RI, Utut Adianto mengklaim revisi Undang-Undang TNI justru untuk membatasi jabatan sipil yang bisa diduduki oleh prajurit aktif. Politikus PDIP itu pun menegaskan tidak ada upaya dari pemerintah dan DPR untuk membangkitkan kembali dui fungsi ABRI. Utut kemudian menyinggung pembahasan dalam rapat RUU TNI bersama dengan Panglima TNI Agus Subianto pekan lalu. Menurut Utut, dalam rapat itu Panglima TNI menyatakan bahwa seluruh jajarannya tetap menjunjung tinggi supremasi sipil. Adapun DPR dan pemerintah tengah memproses pembahasan revisi Undang-Undang TNI. Perubahan UU TNI nomor 34 tahun 2004 akan mencakup penambahan usia dinas keprajuritan hingga peluasan penempatan prajurit aktif di kementerian atau lembaga. Secara terpisah, Wakil Ketua Komisi 1 Dev Laksono pernah menjelaskan revisi UU TNI penting dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hukum yang berkembang, serta menyelaraskan dinamika peraturan perundang-undangan yang lebih baru. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya manusia TNI yang memiliki keahlian khusus dan pengalaman yang relevan dalam jabatan fungsional tersebut. Dengan Indonesia ABRI saya sudah berkali-kali bicarakan, justru ini melimitasi. Dan pertemuan dengan Panglima TNI pada rapat Kamis minggu silam itu tegas, kesimpulannya hanya satu, bahwa dari undang-undang ini jelas supremasi sipil dalam konsep negara demokrasi. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan DPR dan pemerintah hanya membahas 3 pasal pada revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia atau RUU TNI. Dia menekankan pembahasan 3 pasal itu tidak dilakukan secara diam-diam atau kebut-kebutan. Tidak ada kebut-mengebut dalam Undang-Undang revisi Undang-Undang TNI. Seperti kita tahu bahwa revisi Undang-Undang TNI ini sudah berlangsung dari berapa lama ya? Berapa bulan lalu. Dan itu kemudian dibahas di Komisi 1 termasuk kemudian mengundang partisipasi publik. Yang kedua, bahwa tidak ada kemudian rapat terkesan diam-diam karena rapat yang dilakukan di hotel itu adalah rapat terbuka. Boleh dilihat di agenda rapatnya, itu rapat diadakan terbuka dan memang konsinyering dalam setiap pembahasan undang-undang itu memang ada aturannya di dalam peraturan pembuatan undang-undang dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Walaupun kemarin saya lihat perencanaannya 4 hari, disingkat menjadi 2 hari dalam rangka efisiensi. Dan itu diperlukan karena mengundang institusi lain dan walaupun cuma 3 pasal, tapi pembahasannya itu memerlukan waktu karena dari sisi naskah akademik dan lain-lain itu perlu juga kemudian merumuskan kata-kata atau kemudian pokok-pokok yang tepat dalam pembahasannya. Nah, sehingga kemudian diperlukan konsinyering, itu saja. Nah, bahwa kemudian 3 pasal ini sudah dinyatakan selesai pembahasannya, ini juga tidak kebut-mengebut, tapi dalam mekanisme itu memang diserahkan kepada Komisi 1 dalam hal ini tim Perumus, tim Mustimsin dan kemudian Panja yang kemudian akan melakukan sesuai dengan mekanisme. Demikian.